Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mugres, hari ini kita akan belajar tema 6 cita-citaku, subtema 2 mata pelajaran PPKN. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Sobat Mugres, untuk hari ini kita akan belajar tentang manfaat dari keberagaman. Kompetensi dasar yang harus dicapai oleh anak-anak yaitu yang pertama, menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat keberagaman. Anak-anak di sini, apa sudah ada yang tahu apa sih semboyan bangsa Indonesia? Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan tersebut merupakan alasan kuat untuk kita bersatu walaupun banyak perbedaan. Budaya-budaya daerah di Indonesia itu terdapat beberapa. Yang pertama ada rumah adat, kemudian ada pakaian adat, ada tarian daerah, lagu daerah, alat musik, bahasa, makanan khas, dan upacara adat. Jadi rumah adat, pakaian adat, tarian, dan lain sebagainya ini, setiap daerah ini berbeda-beda, memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Contoh dari rumah adat, yang pertama ada rumah Bagonjong dari Sumatera Barat. Bentuk dari rumah Bagonjong ini seperti tanduk. Sedangkan rumah adat Musalaki yang berasal dari NTT ini seperti kerucut. Jadi perbedaannya sangat mencolok ya anak-anak. Kemudian contoh dari pakaian adat. Nah, gambar ini merupakan pakaian adat dari Jakarta, khas dari Jakarta. Sedangkan yang ini merupakan pakaian adat khas dari Kalimantan Barat. Nah, biasanya pakaian-pakaian adat ini digunakan saat acara-acara tertentu, saat penyambutan tamu, penyambutan presiden, cakyuk. Cakyuk kalau di Gresik namanya cakyuk, tapi kalau di daerah itu namanya berbeda-beda. Selanjutnya yaitu makanan khas. Makanan khas dari Betawi yaitu kue ranggi. Kue ranggi ini terbuat dari tepung beras atau bisa juga terbuat dari tepung kanji dan juga kelapa parut. Nah, kue ini jika matang kemudian ditaburi dengan lelehan gula merah cair. Yang kedua ada timhan Aceh yang berasal dari Aceh. Nah, makanan ini biasanya digunakan sebagai buah tangan saat berkunjung ke Aceh. Nah, kue ini bahan utamanya yaitu tepung ketan yang diisi dengan nangka, buah pisang, raja, selai, ubi, hingga labu. Nah, kemudian dibalut dengan tepung serta dibungkus dengan kulit daun pisang. Yang ketiga ada mie Koba Bangka Belitung. Sesuai dengan namanya berarti berasal dari Bangka Belitung. Nah, mie ini biasanya disiram dengan kuah kaldu ikan tenggiri. Sajian mie Koba ini dibuat dari mie kuning, potongan ikan tenggiri, telur, daun seledri, dan bawang goreng. Kemudian nasi liwet Surakarta berarti berasal dari Jawa, yaitu Surakarta. Nah, nasi liwet ini dimasak dengan kelapa mirip dengan nasi uduk. Nah, di sini siapa yang sudah pernah makan nasi liwet? Pasti dari salah satu dari kalian sudah pernah merasakan nasi liwet kan? Nah, biasanya nasi liwet ini disajikan dengan sayur labu siam, suiran ayam,
dan areh, semacam bubur gurih dari kelapa. Nah, apa sih cita-cita kalian? Kira-kira Sobat Mugres, apa ya cita-citanya? Setiap anak pasti berbeda-beda cita-citanya. Contoh dari cita-cita yaitu dokter, guru, tentara, dan lain-lain. Itu sesuai dengan keinginan anak-anak. Di sini apa yang ada ingin menjadi dokter jika besok besar? Atau guru? Atau tentara? Polisi? Nah, walaupun berbeda, kalian itu perbedaan cita-cita, kalian tidak boleh bertengkar karena keinginan anak itu berbeda-beda. Kira di sini ada yang tahu apa sih arsitek itu? Arsitek adalah seseorang yang ahli dalam bidang desain bangunan. Selain itu, arsitek harus pintar membuat gambar rancangan bangunan dengan memperhatikan unsur, fungsi, serta keindahan. Jadi, arsitek itu bukan hanya menggambar-menggambar saja, tapi juga harus memperhatikan kira-kira ini kuat tidak ya bahannya kalau seperti ini. Kemudian harus menghitung. Pokoknya harus memperhatikan fungsi dari apa yang telah dibuat. Karya arsitek Indonesia. Yang pertama yaitu Masjid Istiqlal. Nah, Masjid Istiqlal ini merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid ini setiap rancangannya memiliki makna dan lambang tertentu. Museum Tsunami Aceh. Museum ini dibangun untuk mengenang para korban bencana tsunami Aceh yang di dinding ruangannya terdapat nama-nama korban tsunami. Jadi, dulu waktu tahun 2006 itu di Aceh terdapat tsunami yang sangat besar. Sehingga arsiteknya ini membuat museum untuk mengenang para korban bencana tsunami. Nah, untuk tugas kali ini, yang pertama yaitu menyebutkan makanan khas yang berasal dari Gresik. Pasti Sobat Mugres sudah tahu apa sih makanan khas Gresik dan apa nama tarian khas Gresik. Yang ketiga yaitu menyebutkan tradisi yang ada di Gresik yang tidak ditemukan di daerah lainnya. Oke Sobat Mugres? Nah, pembelajaran untuk hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, kemudian dikirim ke guru kelas masing-masing. Sekian dari Bu Alda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.